Padahal decision yang kecil-kecil tadi itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Pemain bola juga manusia gitu kan, bukan robot ya. Bukan 24 jam dia Bukan di 24 jam lapangan main bola bola. gitu Iya, loh. Iya. bener. Dia bahkan mungkin menjadi ayah, menjadi suami, menjadi istri, menjadi yes. ibu. Iya. Dan bagaimana dia menavigasi itu semua kan? Ya kan nggak bisa. Bener. Emang dia cuma bisa dengan pengetahuan bola kan nggak cukup. Bener. Aku juga sempet kayak mikir bahwa ini Ronaldo gimana ya jadi ayah di rumah, apakah dia harus seperti bapak-bapak di lapangan gitu. Padahal ya dia Ronaldo yang di lapangan bola cuma 2 jam doang, 3 jam doang udah dia balik lagi ke manusia biasa gitu. Exactly. Iya sih. Bener banget, dan lebih penting lagi adalah di dalam konteks demokrasi. Dia akan menjadi voters gitu. Bener juga sih. Jadi kalau misalnya dia cuma tahu bola doang, gimana dia milih gubernurnya, gimana dia milih wali kotanya, gimana dia mau memilih jadi relawan di partai mana atau di kandidat mana dan ikut serta dalam pemilu yang dimana itu kan udah menjadi sistem yang kita pilih ya. Kecuali kita nggak pakai sistem itu lagi gitu. Tapi kalau sistemnya seperti itu ya kita jadi a part of di decision yang lebih besar bahkan gitu. Setuju. Dan yang part yang terakhir tadi ketika kita bahas tentang self limiting belief, aku juga dulu berpikir bahwa lu kalau emang kuliah jurusan A ya lu harus jadi A gitu. Padahal Kania atau Bilal di sini bisa ngobrol di suara berkelas, itu simple, background mereka tuh random. Bisa jadi dulu aku pernah belajar marketing, pernah belajar psikolog, pernah belajar hubungan internasional, politik dan segala macam. Itu kayak connecting the dots yang dimana jadi kita sekarang gitu ya. Padahal itu penting sekali. Basicnya dasar dari pendidikan, dan itu yang membuat kita adalah manusia biasa. Dengan kita berpikir logis ya, dengan kita mau belajar ya, itu kita manusia, kita bukan robot ya. Kita bukan mesin ya. Nah soal kita manusia itu juga, tadi kan aku sempat bilang ya, orang kadang membenturkan antara berpikir yang benar gitu kan, bisa berpikir, bernalar dengan berperasaan gitu, dan berempati gitu kan. Banyak yang kayak ini kalau misalnya anak-anak sebenarnya sekarang nggak butuh diajarin mikir, karena yang kurang tuh empatinya gitu. Ada orang-orang yang bilang gitu kan, kalau misalnya aku lagi menggalakkan pendidikan sains yang benar gitu, yang kuat, akan ada kritik yang bilang masyarakat sekarang tuh sebenarnya nggak butuh belajar sains. Kita kemarin udah belajar sains kok, tapi hasilnya apa? Tetap aja ada orang-orang nggak bermoral segala macam gitu kan. Nah padahal aku ngelihat ke belakang gitu ya, bagaimana kita belajar gitu. Kita tuh belum belajar sains yang benar gitu. Kita tuh mana ada belajar sains cuman ngumpulin kesimpulan-kesimpulan gitu. Belajar sains yang benar kan bukan tentang menghafal semua kesimpulan dan semua rumus yang didapat dari penelitian sains gitu. Belajar sains yang benar itu kan pertama sebenarnya paradigma saintifiknya dulu gitu. Bagaimana kita punya healthy skepticism gitu, bagaimana kita punya kesadaran bahwa oh ini nggak cukup nih buktinya untuk bilang ini benar, atau oh ini buktinya baru segini ya, berapa persen benar, punya keraguan terhadap kebenaran yang kita pegang, siap diuji salah, mau mengaku salah ya kan. Itu kan sebenarnya bagian dari belajar sains, dan itu belum ada sebenarnya di dalam pendidikan sains yang udah ada gitu. Kita belum mempelajari bagaimana berpikir sebagai secara saintifiknya itu sendiri gitu. Dan itu sebenarnya yang membantu harusnya dalam kita membangun moralitas yang lebih baik juga. Karena dengan begitu orang bisa punya kebiasaan untuk berpikir lebih kompleks gitu kan. Nah disitulah baru kita bisa ngajarin orang lebih considerate, lebih mempertimbangkan sana sini gitu kan. Sebenarnya untuk punya moral yang bagus, kita kan perlu punya kemampuan untuk mempertimbangkan banyak hal. Ya, mempertimbangkan diri kita sendiri iya, tapi juga orang lain. Ya kan stakeholdersnya banyak nih, pihak-pihak yang harus dipikirin. Kalau gue ngelakuin ini dampaknya ke siapa aja sih? Dampaknya kayak gimana sih? Itu kan kompleks. Nah aku selalu bilang kadang-kadang orang ngelakuin sesuatu yang kita anggap ini